tidak mengurangi komitmen tentunya dalam membangun Jakarta ya, dengan situasi keterbatasan seperti ini karena memang belum punya domisili di Jakarta, masih nomaden lah kira-kira begitu. Kemudian juga kita berharap tingkat partisipasi dari masyarakat mudah-mudahan tinggi ya, sehingga memberikan semangat untuk membangun wilayah khususnya Jakarta menjadi lebih valid, lebih kuat, dan tentunya berharap mudah-mudahan di sore nanti ada quick count, hasilnya seperti yang pasangan Ridho harapkan lah kira-kira begitu ya. Baik, tadi bertemu dengan Pak Bahlil, seperti apa dukungan dari Pak Bahlil, Pak? Ya, saya kira karena saya datang dari Partai Golkar, Pak Suswono datang dari Partai PKS, maka tentu saya menyampaikan terima kasih ya kepada Ketum Golkar yang telah mendukung dari jajarannya, beliau pribadi dan seterusnya dan semangatnya. Jadi saya tadi hadir dulu di sana menyaksikan beliau mencoblos di TPS-nya di Duren 3 ya. Setelah itu saya lihat juga sangat lancar. Kemudian baru saya ke sini, nanti setelah ini langsung kembali ke Jakarta. Rencana ketemu sama Ibu, Pak? Ya, nanti pasti dalam rangkaian ke Jakarta saya bertemu fisik dulu dengan Ibunda di rumah kediaman. Saat ini pencoblosan dengan Bu Atalia atau seperti apa, dengan siapa saja, Pak? Gantian Mbaknya dulu. Ya Mbak, silakan. Mas, Kang mungkin udah ada pilihan juga nih buat Hijadar siapa atau nanti ke depannya gimana harapannya buat sendiri? Yakin menang gitu Pak? Kan rahasia ya. Jadi yang penting harapannya adalah pemimpin yang terbaik, itu yang menjadi takdirnya. Siap menang harus siap kalah, dan kalau Jawa Barat nanti yang terpilih semoga sama melanjutkan prestasi hal-hal baik saat saya memimpin Jawa Barat. Yang kurang-kurang silahkan disempurnakan, dibangun konsep-konsep baru sesuai dengan konteks 5 tahun ke depan yang tentu berbeda dengan 5 tahun ke belakang kemarin. Kang, di Jakarta paslon lain sempat ngetawain Akang, katanya karena kan pasangan Ridho ini nyoblosnya nggak di Jakarta, jadi Akang atau pasangan Ridho ini kehilangan 2 suara. Tanggapannya gimana tuh, Pak? Seperti yang saya sampaikan, Mbak, ya, bahwa situasi di pemilu serentak ini tidak ada satupun yang dilanggar ya. Aturan KPU kan membolehkan pasangan itu menitipkan pemungutan suaranya sesuai domisilinya. Saya sampaikan apa adanya. Di waktu yang hanya mepet 2 bulan, kami tidak punya domisili. Syarat mendapatkan KTP kan harus ada domisili, gitu kan. Sementara kami kan masih nomaden lah ya. Ya kalau mau diketawakan silahkan. Yang penting buat kita tetap ikhlas, menjalankan semangat untuk membangun demokrasi dengan aturan-aturan yang tidak ada satupun yang kita langgar kira-kira. Kalau nanti Jakarta sendiri, Pak RK, target tersendiri ini kan kalau di DKI Jakarta harus lebih dari 50%. Ada target sendiri nggak dari Pak RK dan Khusus? Yakin satu putaran, Kang? Insya Allah ya. Namanya yakin, insya Allah yakin. Nanti kita buktikan di jam 2 ya. Makasih ya. Agenda nanti di posko pemenangan. Cinta udah 3 kali mendampingi Kang Emil. Gimana Bu dukungannya buat Atalia? Iya, saya 100% tentu dukung Kang Emil ya. Saya melihat bagaimana beliau bekerja keras sedemikian rupa dari sebelum maupun pada saat pemilihan ini gitu ya. Jadi prosesnya sangat panjang, tapi saya melihat bagaimana keseriusan Pak Ridwan Kamil. Siang malam dia membuat upaya solusi itu bagi. Ya, pemirsa, baru saja kita dengarkan pernyataan dari Ridwan Kamil yang saat ini sudah berada di Bandung, Jawa Barat, mengingat dia tidak berdomisili dan tidak ber-KTP DKI Jakarta dan akan menggunakan hak suaranya di Bandung, pemirsa. Dan menggunakan hak suara di Bandung ini bukan di DKI Jakarta, tidak jadi persoalan bagi calon gubernur nomor urut 1 DKI Jakarta ini, Ridwan Kamil. Dan kalau kita meneliti ke belakang, ini juga pernah dilakukan oleh Pak Jokowi ketika itu,
yang maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012, Pak Jokowi juga tidak menggunakan hak suaranya di Jakarta, melainkan di Solo ketika itu. Ya, dan Ridwan Kamil ini hendak menuju ke TPS 23 di Ciumbuleuit, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya beberapa saat lalu Ridwan Kamil sempat menyampaikan harapannya agar tingkat partisipasi warga dalam Pilkada 2024 tahun ini tinggi, dikarenakan memang banyak ataupun beberapa lembaga survei yang menyatakan justru warga yang golput ini yang cukup tinggi, yang mengkhawatirkan tidak tersalurkannya hak suara mereka. Jadi Ridwan Kamil menyampaikan agar warga, tak hanya warga Jakarta tapi seluruh warga yang ada di Indonesia menggunakan hak suaranya dalam Pilkada 2024. Iya, Tadi juga sempat disampaikan Ridwan Kamil pada saat menyatakan, pada saat menemani Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, beliau menyampaikan bahwa Ridwan Kamil ini mengapresiasi bahwa Bahlil mendukung paslon nomor urut 1, yaitu Ridwan Kamil dan Suswono dalam Pilgub Jakarta. Dan pemirsa, kita lihat bersama-sama, ini adalah momen yang berbeda, di mana Megawati Soekarno Putri dan Puan Maharani didampingi juga dengan Rano Karno. Sementara di layar sebelah kiri ini adalah visual dari Ridwan Kamil beserta istri dan keluarga yang juga akan segera menggunakan hak suaranya di Bandung, Jawa Barat. Jika di sebelah kanan sudah semuanya menggunakan hak suaranya, begitu juga dengan Rano Karno selaku dari calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 mendampingi Pramono Anung. Dan dia melakukan hak suara di Jakarta, berbeda dengan paslon lainnya untuk bursa gubernur DKI Jakarta. Untuk Ridwan Kamil dan juga Suswono melakukannya di luar DKI Jakarta. Kalau Suswono tadi di Kota Bogor, sementara Ridwan Kamil harus menggunakan hak suaranya di Bandung, Jawa Barat karena keduanya bukan berKTP DKI Jakarta. Ya pemirsa, sementara itu di layar televisi Anda tadi sudah sempat disampaikan bahwa ini adalah visual Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang akan menggunakan hak pilihnya di Pilkada Serentak 2024, tepatnya di TPS 024 Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di mana TPS ini letaknya berseberangan dengan rumahnya Sekjen PDIP, itu Hasto Kristianto. Dan dilihat untuk nuansa dari TPS 24 di mana nanti Megawati Soekarno Putri akan menggunakan hak suaranya dihiasi dengan ornamen merah putih. Sementara pemirsa di layar sebelah kiri, Ridwan Kamil beserta istri dan keluarga ini sedang berjalan kurang lebih 100 meter dari kediaman Kang Emil untuk menuju TPS 23 pemirsa, di mana di TPS ini memiliki 587 daftar pemilih tetap. Dan sambil berjalan menuju lokasi TPS pemirsa, ini Ridwan Kamil juga bersapa dengan warga sekitar yang bisa dibilang tetangga ya, karena berdekatan dengan kediaman dari Kang Emil itu sendiri. Nantinya setelah menggunakan hak suaranya, Ridwan Kamil juga akan kembali ke Jakarta untuk memantau hasil quick count yang akan segera diperhitungkan nanti siang. Dan pemirsa di layar Anda, baik sebelah kiri Ridwan Kamil dan juga Megawati Soekarno Putri tengah bersiap-siap untuk menggunakan hak suaranya. Untuk surat suara sudah diterima oleh Ridwan Kamil dan istri, sementara di sebelah kanan Megawati Soekarno Putri juga sudah menerima surat suara. Dan Ridwan Kamil beserta sang istri sudah masuk ke bilik suara, namun Megawati tengah memperlihatkan surat suaranya agar terlihat ia belum dicoblos ataupun belum rusak. Ya pemirsa, sesaat lagi Ridwan Kamil akan menggunakan hak suaranya tepatnya di Bandung, Jawa Barat pemirsa.
Di mana Ridwan Kamil juga mengatakan hal tersebut bukanlah masalah, sebab hal serupa juga pernah dilakukan oleh Joko Widodo saat maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta di tahun Pilkada di tahun 2012. Dan tanpa menyebut alasan spesifik kenapa sebagai calon gubernur DKI Jakarta malah menggunakan hak suara di Bandung, bukan di Jakarta, namun Ridwan Kamil juga menyebut hal ini adalah persoalan teknis. Saat ini pun Ridwan Kamil atau Kang Emil akan menggunakan hak suara di TPS 23 di Jalan Rancabulan 2, Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat. Di TPS ini sebanyak 587 daftar pemilih tetap sudah terdaftar, dan nantinya setelah melakukan atau memberikan hak suaranya, Ridwan Kamil juga kembali ke Jakarta untuk memantau quick count, tepatnya di Hotel Sultan, Tanah Abang, Jakarta Pusat bersama-sama dengan para pendukungnya. Ya pemirsa, sementara itu di layar kanan Anda terlihat Megawati Soekarno Putri sudah mencoblos ataupun menggunakan hak suaranya di TPS 024 Kebagusan, dan beberapa saat lalu sempat terlihat untuk paslon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno menemani Ibu Megawati Soekarno Putri untuk mencoblos di TPS 024. Dan menurut informasi yang kami himpun, nantinya usai mencoblos, baik itu Pramono, Rano, dan Hasto serta Ibu Megawati akan memantau pelaksanaan Pilkada serentak 2024 sambil makan soto bersama. Dan saat ini adalah Puan Maharani yang tengah menggunakan hak suaranya di dalam bilik suara untuk memilih calon gubernur. Di belakang Pak, nah gitu Pak, siapa tahan Pak, tahan Pak. Pemirsa, pemantauan sendiri ini akan dilakukan melalui Badan Saksi Pemilu Nasional pada tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi. Nantinya Megawati dan tim juga akan menerima laporan secara periodik dari DPP. Halo. Iya. Mas. Iya. Live nih. Jalur. Ikhtiar langit ya. Berdoa. Ngobrol dan karena kemarin baru pulang ya. Agak lelah. Jadi kebetulan memang saya statusnya KTP di Bogor ya, sehingga punya hak pilih di Bogor. Sementara kalau dicalonkan kan seluruh warga negara Indonesia dimanapun berhak dicalonkan. Ya saya ini pindah-pindah sih sebenarnya. Waktu nikah dulu jadi warga Jakarta, kemudian saya pindah ke Bogor. Nah kemudian karena dari dosen di Bogor, lalu kemudian ketika jadi anggota dewan sama menteri, ya 10 tahun praktis saya juga jadi warga Jakarta. Ya setelah nggak jadi menteri, saya kembali menetap di Bogor, begitu ya. Walaupun kalau siang hari ya jadi penduduk Jakarta kan, karena tiap hari praktis ke Jakarta, ya karena kegiatannya. Ya semuanya begitulah, artinya kita sudah menyerahkan nanti yang terbaik dari Allah, seperti apa keputusan akhir itulah yang terbaik pasti, ya saya meyakini itu. Komunikasi terakhir sama Pak Ridwan Kamil, ada ngobrol terakhir apa Pak? Terakhir waktu besoknya saya mau umroh, malam itu ketika apel siaga di seluruh kader PKS Jakarta Selatan. Ya lebih dari 3.000 waktu itu yang hadir ya, jadi penuh banget.
Dan disitulah saya sekaligus ya sama-sama mendoakan ya semoga semuanya dilancarkan oleh Allah SWT. Pak, ini ada bedanya nggak Pak rasanya mencoblos ada muka Bapak sendiri di surat? Ya enggak lah, sama aja kan. Yang penting sekarang kita malah nih di Bogor nih saya dapat 2 kartu ya untuk kota dan untuk provinsi Jawa Barat ya. Kebetulan kemarin juga bersama Pak Saiku umrohnya bareng bersama beliau. Kan menertawakan Ridho katanya Bapak dengan Pak Ridwan Kamil ini mencoblosnya di luar Jakarta. Ini respon dari Pak Suswono sendiri? Ya nggak apa-apa, memang aturan KPU-nya begitu kan, sesuai dengan KTP-nya lah. Memang saya KTP, justru ini informasi publik yang terbuka kan, artinya nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Ya karena memang ya saya statusnya warga KTP Bogor, ya memang ya berhaknya untuk noblosnya di Bogor. Sama dengan Pak Ridwan Kamil kan, beliau KTP-nya juga Bandung, ya wajar kalau juga noblosnya di Bandung. Jadi menurut saya keliru kalau mentertawakan itu. Ya sedangkan seseorang boleh dicalonkan dimanapun di wilayah Indonesia ya menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati maupun calon wali kota ataupun wakil wali kota. Ya, kami aturannya begitu. Justru berarti aneh kalau dia mentertawakan. Jangan-jangan nggak tahu aturan ya. Kita bikin santai aja lah pemilu ini, pilkada ini, nggak usah terlalu tegang. Ya kan kita kan sudah komitmen pemilu yang damai, yang nggak penuh dengan banyak fitnah-fitnahan ya. Jangan, saya kira supaya kita makin tumbuhlah rasa kenegarawanan ya. Ya kalau namanya kontestasi ya pasti ada yang menang, ada yang kalah kan begitu aja. Jadi nggak usah dibikin nanti sakit hati bang panjang, nggak perlu ya. Karena sekali lagi pada akhirnya hasil yang terbaik itulah yang terbaik dari Allah untuk kita ya, untuk masing-masing diri kita. Saya selalu begitu. Ya. Pak, selain menang, harapan dari Ridho di pilkada ini apa? Ya tentu pertama tentu ya berharap masyarakat mendukung ya dengan program-program yang bagus itu. Ya yang jelas kami pasti akan menunaikan janji-janjinya yang sudah kami sampaikan selama masa kampanye. Kami tidak akan mengingkari karena memang kami bersama Pak Ridwan Kamil memang tujuannya ke Jakarta memang untuk memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Jakarta. Ya, akan melayani, memberdayakan maupun membela kepentingan rakyat Jakarta. Ya, silahkan nanti janji-janji kan sudah ada kontrak-kontrak politik ya sudah ditulis ya. Nanti bahkan saya sudah sampaikan kalau nanti janji nggak dipenuhi demo aja nanti ke balai kota ya, diingatkan ya seorang pemimpin nggak boleh mengingkari janjinya gitu ya. Hanya karena untuk menang lalu bikin janji-janji yang muluk-muluk ya. Tapi janji-janji kami insya Allah yang realistis, yang bisa kami jalankan ya. Kita tidak mengada-ada ya. Pak Ridwan Kamil dengan pengalamannya, saya dengan pengalamannya ya. Insya Allah mudah-mudahan memberikan yang terbaik lah untuk Jakarta. Ya, selesai nyoblos tadi langsung ketemu Pak RK? Ya nanti kita akan kumpul di Sultan kalau nggak salah nanti ya untuk memantau hasil itu. Gitu ya. Oke, sukses Bapak. Ayo. Terima kasih. Ayo. Nanti makan sate ya. Siap. Saya kan udah janji dulu. Sorry. Kita akan mundur terus. Iya, 300 meter. Lumayan. Awas. Awas tuh, beneran. Hati-hati. Pegangin tas gue sih. Bukan masuk. Lama ya tadi ya. Pagi ya. Yakin menang Ustaz?
Awas, bentar lagi belok. Jangan mundur, hati-hati. Yuk. Bang. Berarti udah sering latihan ya jalan mundur ya. Ini bakat terpendam kameramen, Pak. Hebat. Saya pakai ini spion. Pasangin. Enggak, tapi kan ada yang itu, ada yang megangin, Pak. Ya, ini spionnya reporternya. Iya. Iya, Bang. Iya, Bang. Ya. Iya, Bang. Kalian nunggu satu orang. Biasa. Ayo mulai. Ntar ya, 1 menit. Mana? Biar ada data-data pemantauan. Nanti habis ini teman-teman pers dari situ lagi ya, biar mereka bisa. Udah belum? Udah lari. Ya, udah. Ya, baik, terima kasih rekan-rekan pers. Hari ini di tempat yang sangat bersejarah, di kebagusan rumah kediaman Ibu Megawati Soekarno Putri, tempat ini menjadi saksi kekuatan arus bawah. Ketika PDI saat itu berhadapan dengan pemerintahan yang otoriter, maka rapat-rapat partai diadakan di tempat ini. Mengapa? Karena tidak ada satu hotel pun yang berani mengizinkan rapat PDI di dalam kepemimpinan Orde Baru. Maka di tempat yang bersejarah ini dilakukan suatu spirit yang sama. Ketika saat ini kita menghadapi watak demokrasi yang mencoba dibajak oleh kekuasaan, demokrasi yang diintimidasi dan dengan tebaran bansos. Dan untuk itu dari kebagusan ini kami meyakini bahwa kekuatan arus bawah, kekuatan rakyat akan melawan berbagai bentuk penyimpangan demokrasi, menyelamatkan suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Untuk itu Ibu Mega beserta keluarga didampingi Mas Prananda Prabowo, Mbak Puan Maharani, dan seluruh keluarga besar beliau, Mas Pramono Anung dan Rano Karno, telah menjalankan tugas konstitusionalnya untuk memilih. Semoga dari Indonesia lahir pemimpin-pemimpin yang merakyat, pemimpin yang visioner, pemimpin yang punya kemerdekaan dan kedaulatan untuk membela rakyat, bukan membela elit kekuasaan yang mencoba mempertahankan kekuasaannya. Untuk itu kalau ada pertanyaan dipersilakan. Dari monitoring 3 hari yang lalu itu menunjukkan optimisme. Meskipun di beberapa wilayah PD Perjuangan mencoba dikepung, tetapi kami menyatu dengan kekuatan rakyat. Sehingga dari target-target yang ditetapkan oleh DPP PD Perjuangan secara overall untuk mencapai kemenangan 54% itu bisa semoga bisa dicapai. Ya, termasuk seluruh Indonesia, bahkan Aceh, Bengkulu itu kami bisa menangkan, di Papua. Apalagi tadi sambil bercanda Ibu Mega mengatakan kepada Pak Pramono Anung, pokoknya nanti setiap hari saya akan menanam pohon di taman-taman di Jakarta. Karena Ibu Mega memberikan oksigen kehidupan melalui hobi beliau untuk menanam, merawat tanaman, merawat pertiwi, membersihkan sungai, melakukan suatu politik tata ruang yang membuka ruang-ruang publik sehingga rakyat Jakarta akan hidup jauh lebih